pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi tentang uji autokorelasi. Apa itu uji autokorelasi? Uji autokorelasi adalah korelasi antara anggota serangkaian data observasi, baik itu data time series atau data cross section. Jadi gampangnya, bayangkan kamu sedang menganalisis data keuangan bulanan suatu perusahaan. Misalnya bulan Januari, model prediksinya meleset sedikit, yaitu error yang positif. Pada bulan Februari, modelnya juga meleset ke arah yang sama. Bulan Maret, meleset lagi ke arah yang sama. Kalau pada pola error seperti ini berulang dari waktu ke waktu, maka terjadi autokorelasi. Jadi di sini saya sudah siapkan data di mana data kita ini terdiri dari 50 data, dan apabila kita ingin membuat time series, berarti kita buat data misal 5 tahun terakhir, berarti 10 data ini adalah tahun pertama, 11 sampai 20 adalah tahun kedua, dan begitu selanjutnya. Nah, jadi apa itu autokorelasi? Jadi pemisalan data kita dari 1 sampai 10 ini mempunyai kemiripan dengan data kita dari yang 11 sampai 20 ini. Artinya tahun pertama dan tahun kedua itu punya kemiripan. Begitu juga setelah tahun ketiga terdapat juga kemiripan hal yang sama, yaitu pergerakannya mungkin ke arah positif sebesar sekian atau ke arah negatif sebesar sekian, begitu dengan pola yang sama, mungkin juga dengan angka yang sama. Jadi dapat dikatakan data yang kita miliki terjadi autokorelasi. Nah, jadi dalam uji autokorelasi, salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah dengan uji Durbin-Watson. Dengan uji Durbin-Watson ini, rumus yang kita pakai sebagai bukti bahwa tidak terjadi autokorelasi adalah nilai DU lebih kecil daripada nilai DW lebih kecil daripada nilai 4 kurang DU, di mana nilai DU kita peroleh dari tabel Durbin-Watson dengan alfa sama dengan 0,05, dan nilai dari DW atau nilai Durbin-Watson dapat kita peroleh dari hasil analisis SPSS Durbin-Watson. Oke. Selanjutnya kita buka SPSS kita. Di sini datanya sudah saya copy paste. Kita punya X1, X2 dan Y. Kemudian kita klik analyze, regression, linear. Kemudian kita pilih prestasi ke variabel dependen dan motivasi minat ke variabel independen. Kemudian kita pilih statistik. Kemudian kita centang Durbin-Watson. Kita klik continue, lalu kita klik OK. Kita peroleh nilai daripada Durbin-Watson kita yaitu 1,291. Nah, setelah kita temukan nilai Durbin-Watson, maka yang perlu kita cari adalah tinggal nilai daripada DU. Dari mana kita memperoleh data DU? Di sini saya sudah menyiapkan tabel Durbin-Watson, di mana kita mempunyai variabel dengan banyaknya variabel X atau independen yaitu 2. Jadi K sama dengan 2. Dan data yang kita miliki adalah 50. Jadi N-nya adalah 50. Jadi di sini DU-nya pada K2, lalu pada data yang ke 50. Nah, di sini kita sudah dapat nilainya yaitu 1,6283. Jadi DU-nya kita peroleh yaitu 1,6283. Kemudian kita susun ke dalam rumus yaitu DU kurang dari DW kurang dari 4 kurang DU. Nah, jadi di sini kita masukkan DU yaitu 1,6283 kurang dari 1,291 DW, kemudian kurang dari 4 kurang DU. 4 kurang 1,6283 yaitu 2,3717. Nah, setelah kita susun, kita melihat terdapat kesalahan di sini bahwasanya 1,6 itu katanya lebih kecil daripada 1,2. Salah ya. Jadi terjadi kesalahan bukan pada bagian
1,6283 kurang dari 1,91, di mana yang benar adalah 1,62 lebih besar daripada 1,2. Jadi karena tidak mengikuti aturan rumus, maka data kita mengalami autokorelasi dan tidak lulus dalam uji autokorelasi. Nah, jadi pada uji Durbin Watson, data kita tidak memenuhi syarat untuk uji Durbin Watson, yang artinya data kita tidak lulus uji autokorelasi. Jadi sekian daripada materi kita tentang uji autokorelasi. Jika ada pertanyaan, dapat sampaikan di kolom komentar. Mungkin ada yang bertanya-tanya tentang bagaimana kalau seandainya data kita dinyatakan tidak lulus uji autokorelasi. Hal yang dapat kita lakukan adalah menambah daripada tahun kita. Seperti tadi data kita ada 50, berarti ada 5 tahun misalnya. Berarti kita harus tambah mungkin tahun ke-6, tahun ke-7, tahun ke-8 untuk melihat apakah terdapat perbedaan dari tahun ke tahun sehingga tidak dicap sebagai terjadi autokorelasi. Atau jika secara terus-menerus autokorelasi tidak dapat dihindari, maka kita harus memperbarui data dengan data lainnya. Oke, sekian daripada pembahasan kita untuk uji autokorelasi. Terima kasih dan selamat belajar.